warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Puspita dengan NIM 2414040027. Di sini saya akan memenuhi UAS Sejarah Pendidikan Islam. Soal yang pertama yaitu mengapa Nabi hijrah? Karena pada masa itu terjadi penindasan dan penganiayaan kaum Quraisy menentang keras tentang ajaran Islam. Dan Nabi Muhammad pun akan dibunuh oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy itu menentang ajaran Islam yang diberikan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun mencari tempat aman untuk beribadah tanpa gangguan dan ancaman dari kaum Quraisy. Serta kebebasan beribadah di Mekkah, Nabi dan pengikutnya mengalami kesulitan untuk menjalankan ibadah dengan bebas. Dan membangun umat Islam di Madinah menawarkan lingkungan yang lebih kondusif untuk membangun komunitas Muslim yang kuat. Di sana Nabi Muhammad SAW dapat membangun masjid dan mengatur kehidupan sosial, politik, serta mengembangkan sistem hukum Islam. Hijrah Nabi Muhammad merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai awal mulanya berdirinya komunitas Islam yang kuat dan independen di Madinah dan membuka jalan bagi penyebaran Islam seluruh dunia. Dan mengapa Nabi Muhammad itu harus hijrah ke Madinah? Kenapa nggak di Mekah? Alasannya Nabi itu hijrah ke Madinah karena penduduk Madinah lebih ramah dan terbuka dalam menerima ajaran Islam yang diberikan Nabi Muhammad dan menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk tempat perlindungan dari kaum-kaum Quraisy. Dan di Madinah pun sendiri memiliki sumber daya yang memadai, tanah yang subur yang mendukung kehidupan bagi para pendatang, serta kebebasan beribadah di Mekkah. Nabi dan pengikutnya mengalami kesulitan untuk menjalankan ibadah dengan bebas. Dan membangun umat Islam di Madinah menawarkan lingkungan yang lebih kondusif untuk membangun komunitas Muslim yang kuat. Di sana Nabi Muhammad SAW dapat membangun masjid dan mengatur kehidupan sosial, politik, serta mengembangkan sistem hukum Islam. Hijrah Nabi Muhammad merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai awal mulanya berdirinya komunitas Islam yang kuat dan independen di Madinah dan membuka jalan bagi penyebaran Islam seluruh dunia. Soal yang kedua, apa-apa saja best practice dinasti Abbasiyah? Yang pertama yaitu peningkatan pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang mana maksudnya dinasti Abbasiyah sangat peduli dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Salah satu contohnya adalah pendirian Baitul Hikmah, dan Baitul Hikmah menjadi pusat pembelajaran dan penelitian
yang melahirkan banyak ilmuwan dan cendekiawan terkemuka. Yang kedua, pengembangan sistem pemerintah yang efektif. Maksudnya, dinasti Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan yang terstruktur dan efisien. Mereka meniru sistem pemerintahan Persia yang dikenal karena birokrasi yang terorganisir. Yang ketiga, peningkatan ekonomi dan perdagangan. Maksudnya, dinasti Abbasiyah mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Mereka membangun infrastruktur yang memadai seperti jalan raya dan pelabuhan dan contoh-contoh lainnya seperti pasar-pasar. Yang keempat yaitu toleransi beragama dan berbudaya. Maksudnya, dinasti Abbasiyah dikenal dengan toleransi beragama budaya mereka. Mereka mengizinkan pemeluk agama lain untuk hidup berdampingan dengan umat Islamnya. Dinasti Abbasiyah juga toleransi kepada umat yang beda agama. Dan yang selanjutnya, peningkatan ilmu kedokteran dan afirmasi. Di dinasti Abbasiyah telah mendirikan sekolah kedokteran atau sekolah farmasi. Sudah berdirinya sejak lama. Selanjutnya, pengembangan ilmu seni dan arsitektur, yaitu di dinasti Abbasiyah sudah berdirinya pengembangan seni seperti seni lukis dan seni tari, serta sudah dilaksanakan sejak dulu-dulunya. Itulah best practice dinasti Abbasiyah. Soal nomor 3. Mengapa Khadijah berpengaruh terhadap perjalanan hidup Nabi? Karena Khadijah orang pertama yang percaya pada risalah Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya. Khadijah memberi dukungan yang teguh serta penyemangat bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi pertentangan kaum Quraisy, dan Khadijah adalah sosok yang teguh pada imannya, dan Khadijah rela mengorbankan harta bendanya untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad. Dan Khadijah adalah wanita yang patut kita tiru karena dia patuh dengan ajaran Islam dan mengerjakan semua perintah-perintah Tuhan dan menjauhi semua larangannya. Dan Khadijah lah sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam bagi kaum wanita dalam mendukung dan mencintai Nabi Muhammad dan membantu beliau dalam memberikan risalah Islam. Karena itulah Khadijah sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup Nabi Muhammad.
Soal nomor 4, yaitu mengapa Abu Bakar jadi khalifah pertama. Karena pada saat itu Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dan yang paling setia kepada Nabi Muhammad. Karena kedekatan ini membuat Abu Bakar memahami ajaran dan visi Nabi Muhammad ini yang sangat baik. Abu Bakar adalah orang pertama yang memeluk agama Islam setelah Nabi Muhammad dan selalu memberi dukungan penuh tanpa ragu kepada Muhammad, serta Abu Bakar pernah memimpin pasukan Islam dalam beberapa pertempuran dan menunjukkan kemampuan dalam mengatur strategi dan mengelola sumber daya serta mengurus umat Islam yang membuatnya siap memimpin dalam masa transisi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Karena itulah alasannya kalau Abu Bakar itu jadi khalifah yang pertama. Soal yang nomor 5, mengapa Utsman bin Affan dianggap berjasa besar terhadap perkembangan Islam? Karena Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah karena kualitas kepemimpinannya yang diakui oleh para sahabat. Dia juga dikenal sebagai orang yang jujur, saleh, dan bijaksana, dan dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan, sehingga mampu memberikan bantuan ekonomi kepada kaum muslimin. Selain itu, Utsman bin Affan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, politik, agama, dan kontribusinya dalam mengumpulkan dan menstandarisasikan Al-Quran, membangun infrastruktur, dan memperluas wilayah Islam. Dan jasa besar Utsman bin Affan terhadap perkembangan Islam tidak hanya dirasakan pada masa hidupnya, tetapi hingga juga saat ini. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat berdedikasi dan berjuang keras untuk kemajuan Islam. Kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk selalu berjuang untuk kebaikan dan menyebarluaskan agama Islam. Itulah alasan mengapa Utsman bin Affan dianggap berjasa besar terhadap perkembangan Islam. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang soal yang pertama, mengapa Nabi hijrah dan mengapa Nabi itu harus hijrah ke Madinah. Dan soal yang kedua, apa saja best prestige dinasti Abbasiyah. Dan soal yang ketiga, mengapa Khadijah berpengaruh besar terhadap perjalanan hidup Nabi. Dan soal yang keempat, mengapa Abu Bakar jadi khalifah pertama. Dan soal yang kelima, mengapa Utsman bin Affan dianggap berjasa besar terhadap perkembangan Islam. Dari pertanyaan yang 5 tadi sudah saya jawab. Kalau ada kata-kata saya yang kurang jelas atau cara saya menjelaskannya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.